Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya, dan di video kali ini saya ingin coba membicarakan terkait the power of kesiangan. Disclaimer sebelumnya, saya tidak membetulkan kebiasaan berangkat siang, kebiasaan telat itu adalah kebiasaan buruk yang harus dirubah menjadi kebiasaan yang baik, jangan terlambat. Cuma dari yang saya amati gitu, ada perbedaan antara saya yang suka kesiangan dengan teman-teman saya yang lain yang biasanya on time ketika masuk jam kerja. Perbedaannya adalah dari segi durabilitas gitu. Teman saya yang sama juga posisinya sebagai admin, dia tuh kalau sakit paling cepat 2 hari, dia bisa nyampe seminggu, bahkan kadang 10 hari, bahkan pernah sampai 2 minggu gitu. Artinya memang dari segi keberangkatan mereka on time, tapi jam ketika mereka tidak masuk kerja juga lebih banyak gitu. Sedangkan saya pribadi, jam saya untuk tidak masuk kerja artinya mengambil libur itu jarang gitu. Saya kemarin sakit itu cuma sehari. Saya pernah paling lama tuh sakit 2 hari gitu. Bukannya gimana-gimana ya, saya ngerasa kalau libur saya aja tuh kayak ada beban gitu, kayak ngerasa berdosa karena memang ada motivasi, wah saya nih tiap hari udah kesiangan mas, saya mau sakit lama-lama. Kemudian dari segi durabilitas atau daya tahan banting gitu ya, kalau itu kerjaan saya, meskipun itu mengganggu waktu tidur saya, ya udah jalanin aja gitu. Meskipun saya ngerasa kesal atau gimana, ya udah rasa kesalnya dikesampingin dulu, tanggung jawab didahulukan gitu. Saya kalau melihat ke rekan-rekan kerja saya yang lain, mereka tuh kalau misalkan pulang agak malam dikit ya raut wajah mereka udah terlihat. Ya alasan mereka sih katanya keluarga, karena memang kebanyakan di antara mereka udah menikah. Tapi yang saya tahu ketika si orang ini belum menikah pun ekspresinya sama gitu. Saya paham mengapa mereka punya kekesalan seperti itu, karena ketika dulu saya juga selalu berangkat pagi artinya on time, ketika pulangnya terlalu malam itu kayak ada rasa kesal aja gitu. Kesalnya kenapa? Karena memang saya ini dari pagi udah on time, masa jam pulangnya mau ngaret kayak gini gitu. Kerjaan kayak gini tuh nggak manusiawi. Biasanya ada anggapan semacam itu bagi mereka yang berangkat pagi. Tapi bagi saya, misalkan hari ini ya closingnya itu pukul 21.15 lah, atau setengah 10 malam. Karena saya tadi berangkat kesiangan gitu ya, kesiangan 15 atau 20 menit, dan duhurnya saya izin dulu ke kontrakan karena belum mandi pagi, maka ketika pulang malam bagi saya nggak apa-apa gitu. Kenapa dada saya bisa menerima keputusan pulang malam ini ya, karena tadi saya berangkatnya siang gitu. Karena ngerasa udah berbuat dosa di awal, jadi untuk membalas dosa ini, maka pulang malam pun saya anggap sebagai pembalasan atas dosa kesiangan saya gitu. Dan begitu pun apabila ada kerjaan-kerjaan yang sifatnya mendadak, yang overload gitu. Tapi bagi teman-teman yang biasanya berangkatnya on time, ketika ada pekerjaan yang bisa dibilang overload sesekali gitu, mereka tuh kayak cepat berkeluh kesah, lebih cepat uring-uringan gitu. Ketika saya kemarin dapat nominasi sebagai admin terbaik di Jabar 1, entah nominasi sebagai admin gudang atau apalah, saya juga nggak tahu. Saya heran awalnya karena memang ya saya dari segi kedisiplinan buruk gitu. Dan ternyata ketika saya tanya ke atasan saya, ternyata penilaiannya itu memang benar-benar objektif itu. Mereka mungkin melihat dari kinerja yang ada di Bosnet tanpa mereka melihat sosok saya di dunia nyata, sehingga penilaiannya lebih objektif. Padahal sosok saya ini kalau di kantor mungkin orang yang dibenci karena memang udah terkenal kesiangan gitu. Dan sebetulnya kesiangan saya ini nggak terlalu berpengaruh besar ya, karena memang kerjaan saya itu memang dimulai dari jam 10 siang. Nah dari jam 10 itulah kerjaan saya padat sampai sore. Kalaupun memang saya izin atau saya bisa main HP, saya bisa nongkrong dulu, itu bukan karena gak ada kerjaan, tapi memang saya tumpuk dulu pekerjaannya, ngumpulin mood dulu. Dan jika pun di antara teman-teman saya yang suka berangkat pagi itu jarang sakit, jarang ngambil libur karena memang dia nggak ada kepentingan keluarga, biasanya ketika di jam-jam kerja dia tuh lebih banyak waktu senggang, misalkan dia bisa nge-YouTube, bisa main game, dan bisa tidur. Sedangkan saya ketika berangkat siang itu bisa santai-santai dulu sampai jam 10. Nah dari jam 10 itu saya sebetulnya nggak bisa santai gitu. Jadi sebetulnya menurut saya pribadi adil-adil aja sih, yang berangkat pagi banyak waktu luangnya di siang hari, yang berangkat siang kerjaannya nggak henti-henti dari jam 10 sampai sore. Menurut saya adil sih kalau seperti itu ya. Tapi ya lagi-lagi orang-orang di sekitar kita, rekan-rekan kerja kita, atasan kita nggak memperhitungkan itu. Yang mereka lihat adalah casing di awal, yakni keberangkatan. Ketika keberangkatannya buruk, ya udah mereka menutup mata dari adanya kinerja yang baik, di mana mereka itu harus setiap hari berangkat pagi jam 6, jam 7, tiba-tiba ngelihat saya berangkat jam 9 gitu. Ya wajar lah, manusiawi ketika ngelihat orang lain, kok bisa ya dia berangkat jam 9, sedangkan saya harus berangkat jam 7 gitu. Padahal mereka nggak melihat jauh gitu. Saya memang berangkat jam 9, tapi pulangnya jam berapa gitu. Ya tentunya beda 2 jam 3 jam dari mereka gitu. Sedangkan mereka yang berangkat jam 6 misalkan tim gudang, ya mereka pulangnya juga nggak lebih dari maghrib biasanya. Paling telat itu maghrib, tapi paling cepat biasanya jam 4, setengah 5. Menurut saya itu adil-adil aja sih. Cuma ya mereka melihatnya dari casing di awal, yakni masalah keberangkatan, di mana keberangkatan itu kan bisa dilihat oleh semua orang gitu. Ketika saya datang siang, semua orang bisa lihat saya gitu. Dan karena mereka semua ngerasa, kok saya nggak bisa berangkat siang, kamu bisa berangkat siang, ya udah di situ terjadi kecemburuan sosial, dan atas dasar itulah saya dinilai buruk gitu, bukan karena kinerjanya. Beda lagi dengan penilaian yang berasal dari pusat. Mereka itu biasanya ketika menilai memang tidak ada ikatan emosional, jadi mereka tuh menilainya objektif aja gitu, dilihat dari kerjaan. Gak peduli saya orangnya menyebalkan atau gimana, yang penting kerjaannya bagus, ya udah kamu terpilih sebagai terbaik gitu. Saya ingin menyampaikan bahwasanya itulah fakta yang terjadi di dunia kerja gitu. Kita dilihat dari casing awalnya dulu, masalah kedisiplinan masuk kerja gitu. Mereka tahulah sebetulnya kalau mereka ngantar dokumen ke tempat saya di meja ini ya kalau gak dokumen numpuk di sini,
minimal mata saya terus fokus ke komputer gitu. Meskipun telinga saya sambil dengerin YouTube, tapi mata saya memang benar-benar fokus ke komputer karena memang kerjaan saya banyak gitu. Secara pribadi sebetulnya atasan saya itu nggak masalah, cuma dia itu yang dia masalahkan adalah ketika saya berangkat siang, otomatis orang-orang akan melihat saya berangkat siang, dan ketika mereka melihat saya berangkat siang, yang dicap buruk itu bukan sayanya langsung, tapi dia sebagai atasan. Mereka menganggap bahwasanya atasan saya ini nggak tegas, nggak bisa mendisiplinkan anak buahnya, melakukan pembiaran terhadap kebiasaan buruk anak buahnya. Nah, sehingga atas dasar karena nama baik divisinya dan nama baik dirinya sebagai atasan tidak mau tercoreng gara-gara kebiasaan buruk saya, maka atas dasar itulah saya seringkali ditegur untuk tidak kesiangan. Saya berani kesiangan sampai lewat 1 jam dari jam 8 itu karena saya udah baca gitu bahwasanya kesiangan yang ditolerir itu adalah sebelum lewat jam 9 gitu. Dan itu terbukti, saya udah kesiangan tuh setahun atau 2 tahun lebih, saya tuh kesiangan terus gitu. Tapi alhamdulillah gaji saya nggak pernah dipotong gitu. Artinya dari pihak manajemen perusahaan sebetulnya tidak mempermasalahkan hal ini gitu, selagi tidak ada kerjaan saya yang terbengkalai. Intinya gini, nggak selalu karyawan yang berangkatnya terlambat itu kualitasnya akan lebih buruk dibandingkan karyawan yang berangkat pagi gitu. Bisa jadi karyawan yang berangkat siang ini lebih produktif dibandingkan yang berangkat pagi tadi gitu. Cuma memang orang-orang tuh kan ngelihatnya kalau berangkat pagi itu image-nya ya buruk gitu. Hingga akhirnya meskipun sebaik apapun si karyawan yang suka kesiangan ini kinerjanya gitu, seprofesional apapun, karena tertutupi oleh image kesiangan yang dimana kesiangan itu dipandang buruk, ya udah akhirnya jadi buruk gitu. Kebaikan kinerjanya tertutupi oleh satu kesalahan, yakni suka kesiangan gitu. Jadi intinya yang saya dapatkan adalah ketika saya sering kesiangan, oke, saya kesiangan, cuma saya tidak ngeluh dengan jam kerja yang over, saya jalani. Kemudian yang kedua, terkait durability atau daya tahan banting dibandingkan yang lain, alhamdulillah menurut saya lebih tinggi angka durability-nya gitu ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.